Shalom God Lovers, biarlah pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan dan pernyataan Tuhan untuk hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, hatiku bersuka karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih mulia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, selamat pagi God's Lovers. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Yesuslah fokusku. 1 Yohanes pertama pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, menjadi menarik karena orang ini namanya Yohanes, umurnya sudah tua.
Bapak Ibu yang terkasih, tetapi fokusnya dia tetap kepada Yesus. Tetap kepada Yesus. Dalam sejarah, gembala sidang di Smyrna yang namanya Polikarpus pernah dihadapkan ke pengadilan. Lalu ini yang ditanyakan oleh pengadilan. Kalau kamu tetap mengaku Yesus itu Tuhan, kamu akan dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala sementara api sudah dibuat besar. Tapi kalau kamu menyangkal dia Tuhan, kamu akan dibebaskan. Lalu Polikarpus berkata apa? Silakan panaskan api itu lebih panas lagi. Karena saya tetap memilih yang pertama mengaku dia sebagai Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Sudah dalam hari tua. Karena dalam perjalanan iman mereka, baik saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes maupun Polikarpus, mereka lihat bahwa Yesus yang mereka sembah, yang banyak menolong, menjaga, memberkati mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik kalau kita lihat 1 Yohanes yang pertama, ayat pertama ini. Dikatakan begini, apa yang ada sejak semula yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi datanya jelas saudara, mereka sudah dengar, mereka sudah lihat, mereka sudah raba tentang firman hidup, tentang Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu berapa lama Anda sudah menjadi orang percaya, tapi dengar baik-baik. Begitu Anda kenal Yesus, maka sebenarnya fokus hidupmu harusnya Yesus, Yesus, Yesus. Karena dialah penolong dalam segala sesuatu. Saya pernah belajar Christian Camp di Jepang, saudara-saudara yang terkasih. Selama kurang lebih hampir 3 bulan, saudara. Dan setiap kali saya tinggal dengan rumah hamba-hamba Tuhan di sana. Dan waktu kami mau pergi, di mobil selalu hamba Tuhan yang bilang, mari kita berdoa. Kenapa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena fokusnya harus kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Anda boleh sibuk dengan apa saja, tapi jangan lupa fokusmu harus tetap kepada Yesus. Semua kesibukanmu, semua kegiatanmu, keluargamu, apa saja yang saudara punya, saudara-saudara yang terkasih, semua itu difokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Yesus itu yang memberi hidup. Tidak punya Yesus, tidak punya hidup. Ayat yang kedua, dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes ingin berkata kepada kita kenapa dia fokus kepada Tuhan. Karena Yesus itu adalah pusat hidup. Punya Yesus, punya hidup. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah percaya dan terima dia sebagai juru selamat, maka Anda punya hidup. Kematian itu akhir dari kehidupan. Itu tidak salah tetapi juga tidak benar. Sebab sesudah kematian masih ada kehidupan. Dan kehidupan itu kekal. Mau di neraka atau mau di surga. Tetapi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus punya hidup. Apakah hidup sekarang atau yang akan datang. Kita punya hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu buka matamu, buka telingamu, lihat di sekelilingmu, dengar baik-baik percakapan orang. Dan pastikan bahwa mungkin orang itu belum percaya kepada Yesus. Maka Anda dan saya punya tugas untuk mereka boleh kenal Yesus. Karena begitu kenal Yesus, memiliki hidup. Ada seorang filsuf yang berkata begini, Anda boleh punya segalanya, tapi kalau Anda nggak pernah bertemu dengan Yesus, sebenarnya Anda kehilangan segalanya. Lalu orang ini berkata, Anda boleh kehilangan segalanya, tapi kalau Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segala-galanya. Ya, saya percaya itu saudara. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka ada karunia-karunia rohani yang Tuhan beri kepada Anda. Yang tadinya saudara-saudara yang terkasih malas, Anda rajin. Yang tadinya acuh tak acuh, Anda mulai peduli. Saudara, orang yang punya Tuhan Yesus punya belas kasihan untuk melihat orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua saudara yang terkasih, Yesus adalah dasar persekutuan. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak, Yesus Kristus. Bangun hubungan dengan orang lain. Dasarnya adalah harus Yesus Kristus. Kenapa? Karena kasih Yesus kepada kita tidak pernah bersyarat. Unconditional love. Kasih yang gak menuntut apa-apa, tetapi kasih yang memberikan. Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara yang terkasih, dia berikan dirinya untuk disalibkan. Apa dia gak bisa bebaskan diri? Bisa. Tetapi dia merelakan dirinya untuk disalibkan. Karena hanya dengan kematian Kristus orang bisa diselamatkan. Karena itu saudara yang terkasih, mari bangun hubunganmu dengan orang lain berdasarkan Kristus.
kasih-Nya melekat di dalam hati kita. Kalau hari-hari ini Anda sedang clash barangkali dengan keluargamu, keluarga besarmu, jangan lupa undang Yesus, minta Yesus menolong, minta Yesus menjamah hati, memulihkan, mengerahkan pikiran kita supaya kita kembali berdamai. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk saling bermusuhan. Bangun persekutuan, dasarnya Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah sumber sukacita. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yesus adalah sumber sukacita. Punya Yesus punya sukacita. Anda hari ini mau makan daging lauk yang banyak, punya sukacita. Besok cuma tempe sama tahu, tetap punya sukacita. Barangkali saudara cuma juga nasi, punya sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu tidak berasal dari luar, saudara. Tapi sukacita itu berasal dari dalam. Yang memiliki Yesus memiliki sukacita. Saya dulu sekolah di Bogor, saudara, dengan teman saya, kalau kami ke rumah mereka, ibunya seorang janda. Tiap kali kalau kami datang, makannya cuma sayur asam. Karena sayur asam itu adalah pohon yang di samping rumah mereka. Sayur asam dan telur goreng, saudara yang terkasih. Telur dadar itu kemudian ditaruh satu wadah lalu dikocoknya agak lama. Supaya waktu digoreng itu melebar kiri dan kanan. Dan kami makan, tetapi dengar, sebelum kami makan selalu kami nyanyi 2 lagu. Makanya kami makan gak terlalu banyak mungkin karena perut udah kembung, saudara. Tapi ini yang saya mau ngomong, ada sukacita yang luar biasa dari keluarga ini. Anak-anaknya berhasil. Dan saya percaya sukacita itu diberi kepada kita. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bersukacita. Jadikan hidup kita dengan satu dengan lain suasananya sukacita. Karena apa? Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah fokus hidup kita. Dia pusat hidup. Dia dasar persekutuan. Dia Yesus sumber sukacita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pribadi yang kami kenal yang namanya Yesus itu. Dia adalah pusat hidup kami. Memiliki Yesus memiliki hidup. Bukan saja di dunia ini. Tapi sesudah kematian hidup bersama-sama Dia selama-lamanya. Terima kasih karena Yesus itu adalah dasar persekutuan kami. Biarlah kami bangun hubungan satu dengan yang lain. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Belas kasihan yang Yesus ajarkan kepada kami. Supaya persekutuan yang kami bangun. Bukan karena kami mendapatkan. Bukan karena menguntungkan apa-apa untuk kami. Tapi memang Tuhan mengajarkan kami untuk punya persekutuan dengan orang-orang lain. Tapi kami juga bersyukur karena Yesus adalah sumber sukacita. Punya Yesus, punya sukacita. Apa saja boleh datang, persoalan boleh silih berganti, penyakit barangkali boleh datang. Tapi kami tahu sukacita Tuhan, shalom Tuhan itu tetap ada dan memerintah di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk semua God lovers. Hamba berdoa supaya mereka sungguh-sungguh hari ini mengalami sukacita. Sukacita yang dari Tuhan, yang tak terpenjarakan kondisi dan situasi. Sukacita yang bebas di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya pergumulan-pergumulan yang sedang mereka alami Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong mereka. Tidak ada kata di mana kebencian. Karena persekutuan yang kami bangun adalah belas kasihan. Terima kasih Bapa, biarlah kami fokus terus dengan Yesus. Karena sekali lagi Dia pusat hidup kami. Di dasar persekutuan kami, Dia sumber sukacita. Ini doa kami serahkan hidup kami, pergumulan kami hanya dalam nama Bapa, Anak, Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita.